Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ade Putri Melania. Bisa kalian panggil dengan Ade. Saya mahasiswa PPL dari Universitas Tadulako, Program Studi Pendidikan Kimia. Pada hari ini, saya menggantikan sementara Ibu Rohmala untuk mengajar atau membawakan materi pada adik-adik semuanya. Sudah hadir semua ini, Ketua kelas 10C dan 10D sudah hadir. Kelas 10D dan 10C ada berapa orang? Total muridnya, Kak? Iya, total muridnya. Kelas 10D ada 36. 10D 36, 10C. Ketua kelas 10D yang mana? Belum hadir ya? Belum masuk, Kak. Oh ya, tolong dihubungi ketuanya ya. Teman-teman yang lain juga dihubungi. Ya, jadi sambil menunggu yang lain, mulai saja pembelajaran. Jadi pada hari ini Ibu akan membawakan materi dari bab 4, yaitu hukum dasar kimia di sekitar kita. Nah, adapun pokok-pokok pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, yang pertama itu mendeskripsikan ciri-ciri reaksi kimia, yang kedua mendeskripsikan jenis-jenis reaksi kimia, dan yang ketiga adalah menganalisis persamaan kimia yang setara. Kemudian untuk teknik penilaian yang digunakan ada dari aspek sikap, kemudian ada pengetahuan, nanti ada tes tugasnya berupa LKPD, nanti akan Ibu kirimkan di grup kelas masing-masing, kemudian ada keterampilannya. Jadi Ibu harap selama pembelajaran kalian aktif bertanya dan juga menjawab ya jika diberikan pertanyaan. Nanti Ibu catat namanya, akan Ibu berikan kepada Ibu Rohmala. Baik, langsung saja Ibu tampilkan materinya. Oh ya, jika nanti Zoom-nya mati, boleh bergabung kembali ya, soalnya Zoom Ibu ini bukan Zoom unlimited, jadi bisa bergabung kembali jika mati. Bisa dilihat semuanya? Apakah tampil PowerPoint Ibu? Tampil, Kak. Tampil. Ya. Jadi materi hari ini yaitu hukum-hukum dasar kimia. Nah, tujuan pembelajaran seperti yang tadi Ibu jelaskan dari pokok-pokok pembelajarannya itu pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri dari reaksi kimia. Kemudian yang kedua mendeskripsikan jenis-jenis reaksi kimia. Yang ketiga mendeskripsikan cara menuliskan persamaan reaksi kimia yang setara. Jadi untuk pertemuan hari ini hanya sampai poin 1 sampai 3 saja ya. Nanti pertemuan berikutnya kita lanjut pada materi konsep dan hitungan hukum dasar kimia dan hukum dasar kimia dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Di soal yang kedua, di Ayo Berlatih, soalnya menentukan jumlah partikel dari masing-masing atom penyusun molekul berikut. Yang pertama ada NaHCO3. Nah, ada yang bisa jawab ini? Nomor 1, ada berapa ada berapa atom penyusun molekul dari NaHCO3 dan juga berapa jumlah partikelnya? Ada yang bisa? Ada berapa jumlah? Jadi ketika kita untuk mengetahui jumlah penyusun dari atom molekul tersebut, kita melihat yang angka kapitalnya ya, huruf besarnya. Di sini ada Na, ada
Na, ada H, ada C, dan juga ada O. Jadi ada berapa? Ada berapa atom penyusun molekul dari NaHCO3? Ada berapa? Ada Ada satu. 4. H ada satu. Ada Tunggu, tiga. kita bahas dulu yang di Ada penyusun satu, ini ya. ada tiga. Ya. Ya, jadi atom penyusun molekul dari NaHCO3 itu terdiri dari Na, atom Na, atom H, atom C, dan juga atom O. Jadi ada 4 ya. Ada Na, ada H, ada C, dan juga ada O. Kemudian jumlah masing-masing jumlah molnya atau jumlah atomnya ada berapa? Na, ada yang bisa jawab? Ada satu. Na Satu. Kak. Untuk H ada satu, untuk C Ada ada satu. C ada satu. O ada tiga. tiga. Oh, dari mana kalian ketahui bahwa Na ada satu, H ada satu, C ada satu, dan O ada 3? Dari mana? Bisa dilihat langsung Kak dari Y-nya itu penulisannya. Iya Kak. Ya, Oh, dan ada dari 3 muatan. karena setelah O itu ada angka 3 muatannya. Dan dari ada muatannya juga ya. Jadi lihat muatannya. Jadi di sini kan Na tidak bermuatan. Ada H, ada C, dan juga ada O. Di sini O kenapa diketahui 3? Karena dia bermuatan 3 ya. Jadi O ada 3. Jadi jumlah masing-masing atomnya atau molnya itu ada Na 1, H1, C ada 1, dan juga O ada 3. Kemudian jumlah partikelnya. Jumlah partikelnya. Rata-rata saya lihat jawabannya hanya menuliskan jumlah atom saja ya, belum menuliskan jumlah partikel. Nah, ada yang bisa jawab jumlah partikelnya? Jumlah partikel. Bisa dengar jelas suara saya atau putus-putus? Jelas Kak. Oh ya. Ada yang bisa jumlah partikelnya? Ayo, ada yang bisa jumlah partikelnya berapa? Kan sekalian sudah ketahui atom masing-masing. Ini saya jawab nggak apa Kak, kalau salah nggak apa-apa Kak. Ya, boleh, silakan. Jangan jadi yang mau menjawab silakan menjawab ya. Jadi jangan takut salah. Nanti kalau salah bisa sama-sama diperbaiki. Ya, Kak. Untuk partikel Na di sini ada satu yang sebentar Kak, saya lihat dulu tugas. Ya. Ini Kak, untuk Na ada satu atom Na sama dengan 1 mol dikali 6,022 dikali 10 pangkat 23 atom Na. Dari mana Reski tahu itu 6 jumlah partikelnya 6, bukan 6.000 ya, 6,022. 6,022 dikali 10 pangkat 23. Dari mana Reski tahu? Dari buku Kak, ada di sini. Ya, jadi jumlah partikel itu sudah ditetapkan ya. Itu berjumlah 6,022 dikali dengan 10 pangkat 23. Nah, atau yang disebut juga dengan tetapan bilangan Avogadro ya. Jadi itu merupakan suatu tetapan, itu tidak berubah. Ya, itu yang disebut dengan bilangan Avogadro.
Kemudian karena sudah kalian tahu satu mol dan partikelnya, kemudian apa perbedaannya dari satu mol dan satu molekul? Kalau ini NaHCO3 ini merupakan mol atau molekul? Apa perbedaannya? Satu mol dan juga satu molekul. Apakah ini NaHCO3 adalah satu mol atau satu molekul? Ayo, ada yang bisa? Ayo, di sini ya. Ini kalau kalian teliti membaca ini, soalnya jumlah partikel dari masing-masing atom penyusun molekul, maka kalian bisa tahu NaHCO3 ini termasuk mol atau molekul. 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 Molekul, Kak. Kenapa molekul? Ada penjelasannya? Ya, jadi satu NaHCO3 ini adalah yang disebut dengan molekul ya. Jadi molekul itu satu molekul adalah gabungan dari beberapa atom ya. Misalnya gabungan ini dari atom Na, atom H, atom C dan juga atom O. Ini yang disebut dengan satu molekul. Kemudian kalau satu mol itu jumlah molekulnya atau atom per volume suatu saat. Ya, jadi seperti yang kalian katakan tadi, satu mol itu misalnya ini jumlah molnya atau jumlah atomnya, misalnya atom Na, atau mol Na itu 1 ya. Jadi itu perbedaannya satu mol dan juga satu molekul. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau ini kalian menemukan senyawa seperti ini yang disebut dengan molekul ya. Jadi ini NaHCO3 itu yang disebut dengan molekul. Kemudian kalau molnya itu misalnya Na ada 1 mol, H 1 mol, C 1 mol, dan juga O ada 3 mol ya. Begitupun dengan nomor 2. Nomor 2 CH3COH. CH3 terdiri dari berapa atom penyusunnya ini? Ada atom apa saja di CH3COOH? Ada apa saja? Atom apa saja? Ada atom C, ada atom C, ada atom H, dan ada atom O. Ya, sudah jelas ya, dilihat di sini ada cuma 3, ada atom C, ada atom H, dan juga ada atom O. Selanjutnya, jumlah molnya, mol atom unsur C berapa, unsur H berapa, dan juga unsur O berapa? C ada 2, H ada 4, O ada 2. Ya, jadi unsur C ada 2 karena di sini ada 2 atom C, kemudian unsur H ada 4 karena di sini ada H bermuatan 3 ditambah dengan H1 di belakang. Kemudian ini atom O ada 2. Ini CH3COA senyawa apa? Nama senyawa apa? Minggu lalu kalau tidak salah Ibu sudah berikan pertanyaan ini. Ada yang masih ingat CH3COH? Bisa dilihat saja kalau CH3COH itu kalau ada CH3-nya berarti dia asam ya. Berarti ini asam? Asam asetat. Ya, asam asetat. Asam asetat. Asam sulfat itu rumusnya H2SO4. Nah, jadi kalau kalian mau membaca suatu senyawa, kalau ada unsur H-nya atau atom H-nya berarti dia adalah asam ya.
di depan. Pun kalau basa dia Na ya. Udah. Nah, kemudian jumlah partikelnya. Karena jumlah partikelnya tadi sudah diketahui, Na 6,022 kali 10 pangkat 23. Jadi kalian tinggal kalikan saja ya. Misalnya atom C ada 2, berarti 2 mol dikali dengan 6,022. Tidak dikali, namun dituliskan saja. Jadi hasilnya tidak dikali ya, itu dituliskan saja ya. Tuh. Kemudian, nah ini sini. Nah, ini jumlah partikel yang menyatakan 1 mol suatu zat nilainya sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol, itu yang disebut dengan bilangan Avogadro. Jadi bilangan Avogadro ini atau ketetapan Avogadro ini tetap ya, jadi ini tidak berubah nilainya. Nilai ini tidak berubah. Ya, tidak berubah tetap. Kemudian mol. Mol adalah jumlah tertentu untuk menyatakan suatu zat yang berukuran mikroskopis atau berukuran kecil. 1 mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Jadi 1 mol itu yang menunjukkan banyaknya partikel dalam suatu zat. Misalnya tadi Na ada karena cuma 1, jadi dia cuma 1 mol, ya. Nah, ini kemudian ada hubungan mol dan juga jumlah partikel ya. Jadi ini 1 mol itu dilambangkan dengan L ya. Ini di atom besi, ini contohnya saja ya, atom besi misalnya unsur besi atau senyawa besi ya. Unsur besi. Ini contohnya saja misalnya oksigen, ini gas oksigen adalah senyawa, air adalah senyawa, kalium adalah ion. Kemudian hubungan mol dengan jumlah partikel. Nah, ini tadi. Jadi yang kedua soal nomor yang tadi yang di Ayo Berlatih, ini dimasukkan rumus P sama dengan N dikali dengan L. Jadi ini tidak dikali ya, ini hanya dimasukkan saja rumusnya. Di mana P adalah jumlah partikel, kemudian N adalah jumlah molnya. Misalnya tadi molnya Na ada 1, jadi 1, kemudian L-nya adalah tetapan Avogadro-nya. Ya, tetapan Avogadro-nya itu 6,02 kali 10 pangkat 23 per mol. Jadi ini tidak dikali, ini hanya dituliskan saja begini persamaannya untuk hubungan mol dengan jumlah partikel ya. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Bisa dengar jelas suara saya atau putus-putus? Jelas, Kak. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau ada yang masih kurang jelas? Silakan ditanyakan. Ya, silakan ditanyakan ya. Nah, kalau tidak ada yang mau bertanya, ini Ibu ada soal latihan menggunakan rumus ini ya tadi ya. Ini P sama dengan N dikali dengan L. Ya, yang pertama ada hitunglah jumlah mol. Jadi yang ditanyakan N-nya, ya jumlah mol. Ingat jumlah mol adalah N. Dari yang pertama bagian A ada 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi.
6 kali 10, 6,02 kali 10 pangkat 23 atau besi ini merupakan partikelnya ya, partikelnya. Karena ini sudah ditentukan. Kebetulan ini 6,02 kali 10 pangkat 23 partikelnya sama dengan tetapan Avogadro ya. Jadi jika sudah diketahui molnya, dari rumus yang ini sudah diketahui molnya, untuk mencari jumlah molnya, rumusnya dibalik ya. Ruas kiri dibagi dengan ruas kanan. Jadi jika yang dicari adalah jumlah partikelnya atau P, maka rumusnya N dikali dengan L. Karena N-nya di sini sudah ada. Karena N-nya di sini sudah ada, maka rumusnya dibalik menjadi P dibagi dengan L, ruas kiri dibagi dengan ruas kanan ya. Kenapa dibalik? Karena N-nya kan N-nya kan belum ada, karena ini baru mau ditentukan jumlah molnya. Kemudian ini partikelnya sudah ada. Untuk L-nya tetapan bilangan Avogadro-nya itu tetap ya. Jadi tetapan bilangan Avogadro itu tetap ya 10 pangkat 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi jangan diubah ya. Jadi kalian tinggal masukkan saja ini soalnya P berapa jumlah partikelnya, kemudian dibagi dengan L itu tetapan bilangan Avogadro-nya berapa, kemudian itu hasilnya dari mol. Itu sudah hasil molnya. Ada yang bisa? Nomor 1? Ayo, Bisa nomor 1 ini. diulang lagi, Kak? Bisa diulang penjelasannya, Kak? Agak kurang mengerti. Ya, bisa diulang, Kak. Ya, jadi karena yang dicari ini di sini jumlah molnya, maka dari rumus yang ini ya, jika yang dicari adalah jumlah partikel, maka rumusnya adalah P sama dengan N dikali dengan L. Namun jika yang dicari adalah jumlah molnya, kita balik rumusnya menjadi N sama dengan P dibagi dengan L. Ya. Karena ini berlaku untuk di soal ini. Soal ini ya, karena di soal ini kan sudah diketahui belum diketahui jumlah molnya, baru mau dicari. Jadi yang diketahui di sini hanya jumlah partikelnya saja. Jadi untuk mencari molnya, kita masukkan rumus N atau jumlah mol sama dengan jumlah partikel dibagi dengan L. L itu tetapan bilangan Avogadro-nya. Tetapan bilangan Avogadro itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Itu tidak berubah ya. Itu tidak berubah. Jadi untuk mencari molnya di sini, kalian bagi antara jumlah partikel ini, kemudian dibagi dengan tetapan bilangan Avogadro-nya. Ya. Jelas? Misalnya ini pada bagian 1 ya. Ibu kasih contoh jawabannya saat yang bagian A. Di sini karena yang diketahui adalah jumlah partikelnya 6,02 kali 10 pangkat 23 atom besi. Nah, untuk mencari jumlah molnya, maka ya N sama dengan T dibagi dengan L. Untuk N sama dengan P-nya kita masukkan 6 kali 6,02 dikali 10 pangkat 23 ya, dibagi dengan berapa tetapan Avogadro-nya L-nya? 6,02 kali 10 kali 10 pangkat 23.
Ya, 10 pangkat 23 ya. Ini Ibu copy saja ya soalnya. Ya. Ya. Ini dibagi ya, ini tanda bagi ya, tanda bagi. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya sama dengan 1. Ya. Hasilnya 1 ya, karena P-nya 6,02 kali 10 pangkat 23, kemudian L-nya adalah 1 juga, jadi kebetulan sama untuk jumlah partikel dan jumlah dan tetapan bilangannya, jadi tinggal dibagi saja, jadi hasilnya adalah 1 mol. Ya. Ini juga berlaku dengan bagian B dan juga bagian C, jadi kalian tinggal masukkan saja ini, P-nya, jumlah partikelnya ini 3,01 kali 10 pangkat 22 dibagi dengan ini tetapan bilangan Avogadro-nya. Itu sudah hasil dari jumlah molnya. Paham? Atau masih ada yang kurang jelas? Silakan bertanya. Jadi 6,02-nya itu dikali 10 pangkat 23 dulu, Kak. Ini 6,02-nya. Iya. Kita kali dulu atau Langsung dibagi saja ya. Jadi langsung dibagi saja 6,02 kali 10 pangkat 23 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini karena kebetulan sama jumlah partikelnya dan juga tetapan bilangannya, maka hasilnya 1 ya. Hasilnya 1. oh ya, tetapan bilangannya 6,022. Ya, jadi untuk bagian B dengan bagian C, kalian tetap masukkan jumlah partikelnya di sini 3,01 kali 10 pangkat 22 dibagi dengan dengan tetapan bilangan Avogadro-nya 6,02 kali 10 pangkat 23, maka itu sudah hasil jumlah molnya. Ya. Jadi jangan kalian ubah ini L-nya ini tetapan bilangan Avogadro-nya ini tetap, jangan diubah-ubah, ya. Jadi ini saja, hanya jumlah partikel saja dikasih masuk. Gunakan rumus ini bagi ya. 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 Kenapa, Maya? Ya, Kak, itu bilangan Avogadro-nya 6,022 kan, Kak? Kali 10 pangkat 23. Iya, biar 6,02. Ditulis 6,02. 6,02 saja sama, karena 6,02 sama 6,022 itu sama. Sama saja. Ya. Di kebanyakan buku ada yang tulis 6,02, ada juga yang tulis 6,022. Namun jika itu dibagi tetap sama hasilnya ya. Tetap sama jika dipakai dengan 6,022 dengan 6,02. Ayo, ada yang bisa? Waktunya tinggal 1 menit ya, jadi kalau mati Zoom-nya bisa join ulang kembali dulu sebentar. Sekalian Ibu mau ambil dokumentasi untuk yang hadir hari ini ya. Ayo silakan, sudah ada yang dapat jawaban dari bagian B dan C? Jadi tinggal dibagi saja ya, dibagi P-nya jumlah partikelnya dibagi dengan L-nya tetapan bilangan Avogadro-nya. Ini tetapan bilangannya enggak perlu diubah, tinggal P-nya saja dikasih masuk. Ayo silakan, ada yang bisa jawab bagian B? Reski? Reski bisa? Belum, Kak, masih dihitung. Oh ya. Yang lain, selain Mayang dan Reski. Kak, yang saya bingungkan itu angka mana yang dibagi? Ya, yang dibagi bagian B. Ya, bagian B Ya, ini. maksudnya kayak yang 3,01-nya ini yang kita bagi sama 6,02 ini, atau itu ini? Iya, Kak, bingung juga saya, Pak. Iya, yang dibagi adalah 3,01 dibagi dengan 6,02 ya. Jadi tetap dituliskan ini pangkatnya, namun hasil baginya tetap ini ya, yang awalnya.
Jadi kalau pembagian pangkat dengan pangkat itu biasanya dia ini komanya yang bergeser ke depan. Kak, yang dibagi itu 60,2 dengan 3,01. Iya, yang dibagi. Jadi yang dibagi dulu 3,01 ya, dibagi dengan 6,02. Jadi jangan terbalik. P-nya dulu, jumlah partikelnya dulu dibagi dengan L-nya atau tetapan bilangan Avogadro-nya. Ya, ini Itu angka garis saja. miring. Ya. Iya, ini angka garis miring ini bagi ya, tanda bagi. Ya, ini. Habis dibagi itu tidak ada dia apa-apa kan sudah, Kak? Ya, sudah itu sudah hasilnya. Jangan muncul-muncul coba. Rekam ini. Yang B itu 0,5. Oke, ini 3,01 dibagi dengan 6,02. 3,01 ya dibagi dengan 6. Oh, berarti 2, Kak. Ya, Yang saya dapat jawabannya kalau misalnya 3,01 dibagi 6,02 itu yang saya dapat 0,5. Saya juga Kak, dapat 0,5. Saya juga. ya. Jawabannya 0,5 ya. Iya. 3,01 itu dibagi dengan 6,02 itu hasilnya 0,5 ya. Jadi 0,5 mol. Kan kalau ditambah lagi dengan 3,01 menghasilkan 6,02 kan setara dengan 1 mol ya. Jadi lihat saja ini baginya. Ini karena di sini 6,02 itu 1 mol, berarti di sini ya bagi duanya berarti 0,5 ya. Bagian C juga begitu. Ini bagian C 1,086 dibagi dengan 6,02. 1,806. Ya? 0,3 Kak. 0,3. 0,3. Yang lain? 0,3 Yang lain? 0,3 juga Kak. Ya, Sama, Kak. 0,3 ya. Jadi 1,806 dibagi dengan 6,02 hasilnya adalah 0,3 mol. Ya. Jadi tetap dituliskan pangkatnya di pembagiannya, namun untuk molnya hanya langsung hasilnya saja ya, karena yang ditanyakan adalah jumlah molnya. Nah, kemudian nomor 2. Nomor 2 di sini soalnya pada satu molekul air atau H2O terdapat 6,022 atau 10⁻23 molekul H2O. Nah, ini adalah molekulnya ya, atau partikelnya. Kemudian ada berapa atom mol air tersebut? Nah, ini tadi sudah kita bahas. Atom dan juga molnya. Di sini ditanyakan ada berapa jumlah atom molekul air ya H2O ini tersusun dari berapa atom? Berapa unsur dalamnya? Yang tadi materi pertama kita bahas. Ya. 2H dan 1O. 2H dan 1O. Ya. 2H. 2. Jadi molekul air ini atau H2O tersusun dari 2H karena hanya bermuatan 2, kemudian ada 1 O-nya, ya. O-nya, 1 O. Kemudian karena 1 mol itu mengandung 6,022 atau 6,02, jadi kita kalikan ya, kita kalikan 1 mol
dalam molekul ini ada kan tiga atomnya. Jadi kita kalikan 3 kali dengan 6,02. 02. Berapa? 3 kali 6,02? Oh, ada di 3 dikali dengan 6,022 ya. 6,02 dikali 6,022 di sini soalnya. 6 kali 3. 6 kali 3, 12,06. 3 kali 6,02 Kak? Atau 3 Ya. kali 6,022? 3 kali 6,022 karena di sini soalnya 6,022 ya. Soalnya tetapannya itu sama. 6,02 dengan 6,022. 12,06 Kak, bagaimana? Ya? 12,06. 12,06. Coba dikali baik-baik dulu. 3 dikali 6,022. 3 dikali 6,06. Kali ada pangkatnya ya ini. 18,066. Jadi Oh, berbeda ya, ini soal nomor 2 berbeda dengan yang nomor 1 tadi. Jika nomor 1 tadi hanya jumlah molnya ditanyakan, berarti yang di angka depannya saja kita bagi. Karena di sini semuanya ditanyakan, maka kita kali juga dengan pangkatnya. Ya, jadi 3 dikali Sudah Kak. 18,02. 18,06-nya. berapa? 18,06. 18,06 Kak. 18,06. Ya, 18,06 jika hasil kali dari 3 kali 6,022 ya. Namun di sini ada, perhatikan di sini ada pangkatnya. Jadi kita tulis 3 kali 6,022 nih. Kali 10 pangkat 23. Berapa? Di sini 18,06. Namun pangkatnya sini mau dikemanakan? Kalau perkalian pangkat itu artinya komanya bergeser ya. Jadi perkalian pangkat itu komanya dia bergeser. Nah, di sini kan masih tetap. Nah, di sini kali 10 pangkat 23. Ya, oh ya, ini ya. Di sini kan hasilnya 18,06 dikali 10 pangkat 23. Maaf ya, ini pangkatnya di bawah ini. Nah, jadi untuk hasilnya bagaimana? Berapa? 18,06 dikali 10 pangkat 23 berapa? Untuk perkalian pangkat, sebenarnya kita langsung saja melihat hasil yang di depan ini ya. Jadi kalau perkalian pangkat begini, kalau hasilnya, kalau pangkatnya dia bertambah di sini, berarti angka komanya dia bergeser ke depan. Nah, kalau dia pangkatnya berkurang, berarti dia di sini angka komanya bergeser ke belakang. Ya, karena di sini dia berkali, berarti dia bertambah. Ya. Jadi karena 4.153,8 Kak. tidak, ini bukan dikali dengan 18,06 dikali 10 pangkat 23 ya. Jadi ini pangkatnya karena ini dikali, jadi pangkatnya ini langsung kita tambah saja. Jadi ini bukan hasilnya dikali begini ya. Ini perkalian pangkat ya. Jadi ini 18,06 dikali dengan 10 pangkat 23.
Karena dia di sini dikali, berarti pangkatnya dia bertambah. Ya, jadi pangkatnya tetap, ini pangkatnya tidak dijumlahkan hasilnya. Ya, karena tidak ada lagi bilangan per pangkat sebelahnya, kecuali dia ada lagi sebelahnya dikali. Misalnya sekian-sekian pangkat 10 pangkat berapa, nah, itu baru dikalikan. Karena dia di sini hanya 1, kemudian dia ada tanda kali, berarti dia bertambah, maka Oh, tadi kakak bilang komanya dipindah ke belakang berarti 180,6. komanya dia bergeser ke depan ya kalau dia bertambah. Berarti 100, bukan 100 dibaca kalau sudah ada komanya. 1,806 Kak. Ya, jadi karena dia dikali di sini, maka pangkatnya juga bertambah, maka dia komanya dia bergeser ke depan ya, ini ke depan ini, ke depan sini. Jadi hasilnya 1,806. Pangkatnya ini kita tetap kasih turun, namun karena dia sudah bergeser ini komanya ke depan, maka pangkatnya kita tambah menjadi 1,0806 dikali 10 pangkat 24 ya. Gitu. Jadi soal nomor 2 ini kan ditanyakan ada pada satu molekul air H2O terdapat 6,022 kali 10 pangkat 23 molekul. Ada berapa atom molekul air tersebut? Nah, kita ketahui dulu jumlah berapa atom penyusun molekulnya, kan ini H2O ada 3. Terdiri dari H2 dan juga 1O. Kemudian kita kalikan dengan ini 6,022-nya. Karena ditambahkan sini. Berbeda dengan ya. Saya kurang mengerti dengan yang kan yang pertama dibilang komanya itu kan pindah ke belakang. Sebenarnya kalau misalnya kan sudah dikalikan 3 kali 6,022 dikali dengan 10 pangkat 23. Terus yang pertama yang saya dengar dari kakak itu komanya itu pindah ke belakang atau ke depan? Ke depan ya, di sini tadi saya katakan kalau dia bertambah pangkatnya di belakang dikali, ini kan hasil penjumlahan. Artinya bertambah ya, penjumlahan. Berarti dia pangkatnya pindah ke depan bergeser ke depan sini, Kalau dia pangkatnya dia berkurang, misalnya pembagian atau pengurangan, maka dia pangkatnya juga berkurang, misalnya menjadi pangkat begini, maka ya. Jadi kalau dia bertambah atau penjumlahan perkalian, maka dia komanya bergeser ke depan. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau dia berkurang atau pembagian, maka komanya itu bergeser ke belakang. Oh, kalau perkalian dengan penjumlahan itu komanya bergeser ke depan. Ya, itu kan sama dengan perkalian, kan sama juga dengan penjumlahan dikali. Artinya sama dengan pertambahan penjumlahan. Berarti kalau pembagian sama pengurangan itu komanya pindah ke belakang begitu, Kak? Iya, ya. Pengurangan sama dengan pangkatnya berkurang kan, juga. Iya, pangkatnya juga berkurang. Otomatis kan kalau komanya dia bergeser ke depan berarti pangkatnya bertambah, kalau komanya dia bergeser ke belakang berarti pangkatnya dia berkurang. Iya, Kak. Jadi soal nomor 2 ini tadi ini dikali ya, karena dia ditanyakan di sini molekulnya. Berbeda dengan soal nomor 1. Soal nomor 1 tadi di sini dia kita langsung menghitung jumlah mol menggunakan rumus ini. Ya. Kalau yang diketahui, kalau yang ditanyakan adalah jumlah molnya. Namun kalau yang ditanyakan adalah jumlah partikelnya, seperti yang soal ini, maka kita langsung kasih masuk saja P sama dengan N dikali dengan L. Ya. Misalnya Na 1 dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23.
Itu kalau ditanyakan dengan jumlah partikelnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau ada misalnya yang kurang jelas? Ini berapa orang ya hadir? 10 orang ya. Mana yang lain? Mana yang lain? Nanti ini kalau nanti ini PowerPoint-nya saya bagikan ke grup kalian. Jadi jika ada yang mau mengambil materinya silakan. Saya stop screen dulu ya. Ini 10 orang. 10 orang. 1, 2. Mana yang lain? 10 orang ini, mana teman-teman yang lain? Ada Jadi sebagian yang kesulitan masuk, Kak. kenapa? Kan dari minggu kemarin kita pakai Zoom ya. Jadi kalau minggu kemarin saya masih maklumi ada yang belum masuk karena mungkin belum ada aplikasinya. Namun kan minggu ini kan sudah jalan pertemuan kedua ya menggunakan Zoom. Jadi sudah dikasih waktu 1 minggu. Kenapa tidak di-download aplikasinya? Atau kalau tidak ada aplikasi kan saya sudah bagikan linknya. Linknya lewat browser bisa tanpa aplikasi. Ini 10D dan 10C ya. Ya, jadi di akhir pembelajaran ini Ibu akan screen sebagai bukti kehadiran kalian. Jadi untuk teman-teman yang tadi sudah masuk di awal namun tidak masuk sampai akhir pembelajaran berarti itu terhitung tidak hadir ya. Karena hadir itu berarti dia mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Ya. Masih ada yang mau ditanyakan? Kak, Ya, silakan. itu angka 3 tadi itu dari mana, Kak? 3 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 itu dari mana tiganya? Mana? Yang 3 mana? 3. Yang di soal nomor 2 tadi, Kak? Ini 3. Ya. Ini dari jumlah atomnya tadi ini, kan ditanyakan jumlah atomnya. 3. Oh. Jumlah atom molekul air, mol air. H2O sudah dijawab oleh Reski tadi, ini kan H2. Ada H dan juga ada O, ada 2. Hanya bermuatan 2, berarti 2, ditambah dengan O menjadi muatan 1. Ya, jadi 3. Oh iya. Iya, Kak, makasih. Iya. Yang lain ada yang masih mau ditanyakan? Atau masih ada yang kurang jelas? Silakan bertanya. Jadi kita di sini sama-sama belajar ya. Jadi jangan takut salah. Kak, Ya, silakan. itu tugas. Tugas ya. Jadi biarpun tadi kita telah menjawab, silakan dikerjakan lagi, dituliskan lagi. Jadi yang tadi sudah memperhatikan, berarti dia sudah benar jawabannya tugasnya. Tugas ya. Nanti saya kasihkan Oke, bagikan Kak. lagi soalnya. Iya, Kak. Ya. Kasih. Kemudian yang belum mengirimkan LKPD, ini 10C. 10C ada di sini, 10C. 10C ada di sini. Ada, Kak, ada. Kenapa belum ada sama sekali yang mengirimkan ini LKPD-nya? Kak, sebentar saya kirim, Kak. Apa tadi saya bilang belum saya buat anunya, Kak. Tunggu. Sebentar saya kirim. Biar enggak usah di kolom-kolom ya, biar ditulis tulis ke bawah saja, tidak apa, yang penting dikerjakan. Jadi Iya, Kak. Saya Ya. juga, Kak. ya, Saya belum silakan. Jadi yang LKPD ku tadi. ya, Saya belum saya kirim LKPD ku tadi, Kak. Sebenarnya kemarin, cuman kemarin saya ada halangan. oh ya, jadi yang belum kerjakan LKPD-nya silakan dikerjakan, batasnya sampai minggu depan ya. Minggu depan kita sudah masuk
materi selanjutnya. Jadi kalau minggu depan, batas minggu depan belum ada masuk LKPD-nya, maka Ibu kosongkan nilainya ya. Jadi jangan mengira LKPD tersebut hanya saya berikan sebagai tugas kalian saja, tidak dinilai. Jadi itu sebagai penilaian ya. Jadi nilai kalian untuk bab 4 ini saya ambil dari situ, dan juga keaktifannya yang bertanya dan juga menjawab. Kemudian nilainya saya store ya ke Ibu Romala sebagai guru kalian. Bisa ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya, Kak. Ya, silakan. Ini Kak, saya masih maksudnya agak bingung sedikit tadi. Kan yang nomor 2 jawabannya tadi Kak. Tadi kan kita 18,06 dikali 10 pangkat 23 hasilnya 1,806. Itu ada kali lagi atau enggak usah Kak? Langsung 10 pangkat 24. Sudah tidak ada ya hasilnya. Nih, tunggu, saya screenkan lagi. Kalinya. Jadi ini sudah tidak ada ya kalinya. Jadi cuma sampai di sini saja. Sini. Ya. Kan ini. Kalau perkalian bilangan berpangkat itu, kalian kalikan dulu ininya, jumlahnya di depan ini, kemudian pangkatnya kalian kasih turun. Apabila dia pangkatnya sendiri, kecuali ada lagi misalnya 3 kali 6,022 kali 10 pangkat 23 dikali 3,01 kali 10 pangkat 22. Nah, itu baru pangkatnya dikali dengan pangkat. Namun jika pangkatnya sendiri di sini, maka kalian kalikan saja ini dulu jumlahnya di depan bilangannya, pangkatnya kemudian kalian kasih turun. Nah. Di sini 23. Ya. Karena kan hasilnya 18,06 dikali 10 pangkat 23. Ya. Ya. Di sini kan karena ini perkalian atau penambahan atau penjumlahan bilangan, maka kalau pangkatnya itu ditambahkan atau jumlahkan, maka pangkatnya bertambah, otomatis komanya ini bergeser ke depan, ya. Ini hasilnya 1,806 dikali 10 pangkat 24. Kenapa di sini 10 pangkat 24? Karena dia bertambah pangkatnya. Dia bertambah pangkatnya karena komanya bergeser ke depan. Kalau dia komanya bergeser ke belakang, pangkatnya berkurang. Dia berkurang pangkatnya ya. Jadi ingat, kalau penjumlahan perpangkatan begini, kalau dia pangkatnya bertambah, berarti kalau dia angka Romawinya bergeser ke depan, maka pangkatnya juga bertambah. Kalau angka Romawinya, bukan angka Romawi, angka komanya bergeser ke belakang, maka perjumlahan perpangkatannya juga berkurang, ya. Kali sama tambah itu sama, pangkat penjumlahan. Bagi dengan kurang itu pengurangan, ya. Bisa dimengerti, Reski? Oh iya Kak, jadi hasilnya itu 1,806 kali 10 pangkat 24. Itu sudah hasilnya? Iya, 1,806 kali 10 pangkat 24. Hanya sampai sini saja ya. Jangan dikalikan lagi nih. Karena ini bukan kali-kali lagi nih, hanya sampai sini saja. Ya. Ya, Kak. Makasih. Ya. Yang lain, ada yang masih mau bertanya? Atau ada yang masih kurang jelas? Silakan bertanya. Jadi, Kak, ya. Untuk tugas yang tadi itu Kakak share di grup. Ya, untuk tugas yang tadi ini 2 nomor latihan. Saya share di grup, jadi kalian tetap kerjakan meskipun tadi sudah dijawab oleh teman-teman kalian. Jadi kalau kalian menyimak tadi jawaban dari teman-teman kalian, berarti kalian sudah bisa menjawabnya.
Ya. Jadi tetap dikerjakan. Kak, dikumpul di mana itu tugas, Kak? Ya, untuk Dikumpul di mana? Ya, untuk pengiriman tugas dan LKPD-nya di Japri ke nomor saya ya. Tuh ya, saya sebutkan nama dan kelasnya. Ya. Iya, Kak. Masih ada lagi yang ingin bertanya? Nanti PowerPoint-nya yang beserta soalnya akan saya kirim ke grup kalian. Jadi di situ nanti kalian pelajari lagi jika masih ada yang kurang jelas. Kalau masih ada yang kurang jelas, ingin bertanya, silakan bertanya. Bisa lewat grup. Kalau malu lewat grup bisa japri saja saya langsung. Ya. Karena waktunya sudah hampir habis juga, jam pelajaran sudah hampir habis. Untuk materi yang pertama mengenai reaksi kimia juga sudah selesai. Minggu depan kita lanjut ke materi selanjutnya ya, mengenai hukum dasar kimia. Jadi silakan baca buku siswa kalian ya untuk materi selanjutnya itu nanti saya akan tanya. Ya. Boleh di nonaktifkan semua kameranya. Saya mau screen sebagai bukti hadir hari ini. Ya. Sudah, jadi sekali lagi saya ingatkan yang belum kumpul LKPD-nya silakan dikumpulkan beserta tugasnya tadi. Dikirim ke nomor saya ya. Kalaupun ada yang masih kurang jelas silakan juga bertanya, bisa melalui grup. Atau kalau malu lewat grup bisa melalui Japri ya. Chat pribadi. Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Jadi sampaikan ke teman-teman kalian ya. Yang tadi waktu awal pembelajaran sekitar 20-an yang masuk, namun hanya 11 orang yang bertahan sampai akhir ya. Jadi penilaian itu di absen ibu itu di akhir pembelajaran. Jadi jika kalian masuk hanya di awal, tidak mengikuti sampai di akhir, berarti kalian tidak terhitung hadir ya. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya? Kalau begitu Ibu akhiri. Ya, Kak. Ya. Oh ya, kalau di dalam kelas, kalau ada Ibu Rohmala, kalian boleh panggil Ibu ya, soalnya nanti kalian ditegur sama Ibu Rohmala seperti kelas sebelah. Kalau di luar kelas, silakan panggil kakak saja ya. Ya, jika sudah tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya pembelajaran Zoom-nya. Iya, Kak.